Kartika dari kelas 2B Prodi S1 Farmasi Stikes Bakti Mandala Usada Slawi. Di video ketiga ini adalah video tugas mata kuliah online toksikologi dengan materi target organ efek toksik. Target organ efek toksik. Poin yang akan dibahas ada dua. Yang pertama, organ dan toksisitas selektif, meliputi sistem darah, liver, jantung, ginjal, dan review jurnal. Organ dan toksisitas selektif. Efek toksik suatu zat dapat terjadi karena kemampuannya berikatan dengan sistem biologi tertentu dan dapat menyebabkan perubahan biokimia atau struktural baik langsung atau tidak langsung yang dapat mengganggu fungsi dari sistem tersebut. Untuk dapat menimbulkan efek toksik, dilakukan beberapa hal, yaitu diantaranya memblok masuknya zat yang dibutuhkan sel, meniru zat endokrin, terakumulasi, dan mengikat zat endokrin. Penyebab terjadinya selektivitas organ antara lain, organ mengakumulasi xenobiotik melalui berbagai jalur transporter, merusak zat endokrin yang sangat dibutuhkan oleh sistem biologi. Adapun kemampuan mengikat organ atau bagian organ sehingga kehilangan fungsinya. Organ terpapar xenobiotik lebih dari organ lain, contohnya hepar, ginjal, dan paru-paru, merupakan tempat metabolisme xenobiotik, merupakan tempat ekskresi xenobiotik. Organ mempunyai enzim-enzim yang sangat penting dan rentan terhadap adanya zat asing. Misalnya hepar mempunyai banyak enzim untuk proses metabolisme. Darah terdiri dari plasma atau cair dan padat. Zat padat terdiri dari sel darah merah, eritrosit, sel darah putih, leukosit, dan trombosit. Sel darah merah, zat kimia seperti sulfaktan, dapat merusak membran eritrosit, sehingga dapat menyebabkan kekurangan eritrosit. Sel darah putih, tugas utamanya melakukan fagositosis terhadap pecahan-pecahan sel dan mikroorganisme patogen. Zat seperti benzen dan klorofenikol dapat menyebabkan proliferasi leukosit yang berlebihan, sehingga dapat mengganggu fungsinya. Beberapa zat dapat mengganggu proses pembekuan darah, seperti obat anti kanker yang mendepresi sumsum tulang belakang, sehingga mempengaruhi produksi trombosit. Adalah pemeriksaan darah terhadap efek toksik. Yang pertama, hematokrit. Yang kedua, kadar Hb dalam darah. Yang ketiga, jumlah sel darah merah tiap volume tertentu. Yang keempat, jumlah sel darah putih tiap volume tertentu. Yang kelima, jumlah protombin. Yang keenam, kadar zat tertentu dalam plasma. Hati atau liver. Hati merupakan organ tubuh yang paling sering menerima jejas. Hal ini karena hati merupakan pintu gerbang semua bahan yang masuk ke dalam tubuh melalui saluran cerna. Toksikan yang masuk ke tubuh melalui saluran cerna setelah diserap epitel usus akan dibawa oleh vena porta ke hati. Tes kerusakan hati antara lain protombin clotime, tes albumin serum, kadar bilirubin, dan kecepatan keliren untuk mengetahui fungsi liver atau hati, uji kadar enzim tertentu. Jantung adalah alat memompa darah ke seluruh tubuh. Gas seperti CO dan metana dapat mengganggu ketersediaan oksigen, sehingga mengganggu metabolisme dan kerja jantung. Digoksin dapat meningkatkan kekuatan kontraksi miokardium, sehingga dapat timbul takikardi. Selanjutnya ada ginjal. Ginjal mempunyai bagian fungsional yang disebut nefron yang terdiri dari glomerulus, tubulus proksimal, lengkung Henle, tubulus distal, dan kandung kemih. Ginjal menghasilkan urin, merupakan jalur utama ekskresi toksikan. Ginjal mempunyai volume aliran darah yang tinggi, konsentrasi toksikan pada filtrat, dan membawa toksikan melalui sel tubulus, serta mengaktifkan toksikan tertentu. Akibatnya, ginjal merupakan organ sasaran utama pada efek toksikan. Fungsi ginjal antara lain sebagai alat ekskresi, mengatur jumlah cairan tubuh dan tekanan darah. Zat-zat yang mempengaruhi fungsi ginjal antara lain kloroform, bromobenzen, tetrakloretilen mempengaruhi fungsi tubulus dan menyebabkan nekrosis. Selanjutnya yaitu review jurnal. Bisa dilihat judulnya dan penulisnya ya teman. Judulnya Paparan Merkuri pada Pekerja di Industri Kosmetik dalam Kaitan dengan Gangguan Kesehatan. Nurnono Prihatini, Patar Hutagalung, Departemen Biokimia,
FKUKI, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI. Email nunuprihatini23@gmail.com. Untuk abstraknya adalah, merkuri merupakan salah satu bagian terpenting dalam setiap industri, terutama industri kosmetik. Banyak industri kosmetik menggunakan merkuri sebagai bahan dasar pembuatan kosmetik. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bahwa merkuri merupakan logam berat yang sangat berbahaya bagi manusia. Metode yang digunakan adalah kajian pustaka dan pendekatan analitik. Hasilnya, penelitian menunjukkan bahwa penyakit akibat kerja dikarenakan faktor fisik, seperti air, raksa, atau persenyawaan beracun mangan, penyebab faktor kimia oleh karena seng, amonia, nitrogliserin, nikel. Industri kosmetik banyak menyerap tenaga kerja di Indonesia dikarenakan kebutuhan masyarakat yang ingin tampil. Kadar merkuri berkisar 50-100 mg/% akan menunjukkan gejala keracunan. Gangguan kesehatan terjadi akibatkan oleh paparan merkuri tinggi dalam waktu singkat adalah kerusakan paru-paru, muntah-muntah, peningkatan tekanan darah, dan denyut jantung. Kata kuncinya, industri kosmetik, paparan merkuri pada pekerja, gejala-gejala keracunan merkuri. Untuk pendahuluan, kosmetik yang digunakan setiap hari berulang-ulang kali diperlukan persyaratan yang aman untuk dipakai. Terdapat ribuan kosmetik yang dijual bebas di pasaran. Kosmetik tersebut adalah produk pabrik kosmetik yang jumlahnya telah mencapai ribuan, bahkan sampai jutaan. Data terakhir menunjukkan lebih dari 300 pabrik kosmetik terdaftar secara resmi di Indonesia, dan diperkirakan ada sejumlah 2 kali lipat pabrik kosmetik yang tidak terdaftar secara resmi yang berupa usaha rumahan atau salon kecantikan. Merkuri banyak digunakan dalam industri kecantikan sebagai zat kimia yang digunakan dalam produk-produk kecantikan dewasa ini. Namun, pada kenyataannya, kita ketahui bahwa dampak dari paparan merkuri yang terus-menerus berefek pada gangguan metabolisme dalam tubuh. Merkuri termasuk logam berat berbahaya yang dalam konsentrasi kecil dapat bersifat racun. Pemakaian merkuri dalam pemutih dapat menimbulkan berbagai hal, mulai dari alergi kulit, iritasi kulit, dan bintik-bintik hitam. Dengan dosis tinggi dapat menyebabkan kerusakan permanen otak sehingga menimbulkan muntah-muntah kepala. Kadar toksisitas merkuri sebesar 50-100 mg/% dan akan terlihat gejala-gejala keracunan. Tujuan dari penulisan ini dikarenakan produk kosmetik dewasa ini sangat diperlukan oleh manusia, baik laki-laki maupun perempuan, sehingga kosmetik yang dipergunakan haruslah sesuai dengan persyaratan yang aman untuk dipakai. Untuk hasil dan pembahasan, mekanisme paparan merkuri dalam tubuh manusia. Menurut Palar, tahun 2004, logam merkuri atau air laksa mempunyai nama hidragium, berarti perak cair yang dilambangkan dengan Hg. Merkuri dewasa ini banyak dikenal dalam bentuk yang bebas sebagai polutan karena pemakaian yang baik yang berasal dari industri, kedokteran gigi, pertanian, laboratorium penelitian, rumah sakit. Merkuri memiliki peran penting dalam proses industri, terutama industri kecantikan. Merkuri umumnya memasuki tubuh melalui udara, air, atau makanan yang diserap dalam jumlah bervariasi. Sementara itu, tubuh manusia tidak dapat mengolah bentuk-bentuk dari metil merkuri, sehingga merkuri tetap berada di dalam tubuh dalam waktu yang relatif lama dan dapat menimbulkan gangguan kesehatan. Paparan merkuri dalam waktu singkat pada kadar merkuri yang tinggi dapat mengakibatkan kerusakan paru-paru, muntah-muntah, peningkatan tekanan darah, dan denyut jantung. Keracunan akut yang disebabkan oleh logam merkuri umumnya terjadi pada pekerja-pekerja industri, pertambangan, pertanian yang menggunakan merkuri sebagai bahan baku, katalis, atau bentuk amalgam atau pestisida. Mekanisme daya racun merkuri dalam tubuh meliputi kerusakan tubuh yang permanen. Oleh karena logam merkuri sangat toksik sehingga merkuri tidak dapat dihancurkan oleh organisme dalam lingkungan hidup. Menurut Invi Asri dan Kusnoputrato tahun 2011 menyatakan merkuri merupakan satu-satunya logam yang mengalami transformasi organik melalui rantai makanan dalam bentuk organik yang lebih toksik, yaitu metil merkuri, dimetil merkuri, etil merkuri. Dalam segi toksisitasnya, kadar di dalam darah
merupakan suatu indikator yang sesuai dengan dosis yang diserap dalam tubuh secara sistematik. Jika kadar merkuri berkisaran 50-100 mg akan mulai menunjukkan gejala keracunan. Yang pertama, absorpsi. Merkuri atau Hg dalam bentuk merkuri anorganik akan diserap di saluran cerna asal makanan. Akan diserap kurang dari 15% pada mencit dan 7% pada manusia. Sedangkan absorpsi merkuri organik sebesar 90-95%. Konsentrasi tinggi dalam paparan organik dan merkuri uap adalah organ ginjal. Sedangkan terhadap otak, merkuri organik memiliki afinitas yang besar, terutama korteks posterior. Yang kedua, distribusi. Oleh karena sifat lipofilisitas yang tinggi dari merkuri, metil merkuri sangat mudah berdifusi melalui membran sel. Reaktivitasnya yang tinggi terhadap gugus sulfhidrid yang terdapat pada protein. Metil merkuri dapat melalui sawar darah otak. Kadar maksimum Hg atau merkuri yang diizinkan dan boleh dikonsumsi tidak melebihi 0,1 ppm menurut Widowati, Astiana, dan Raymond tahun 2008. Tanda-tanda seorang penderita keracunan kronis dapat dilihat dari organ mata. Biasanya lensa mata penderita tampak berwarna abu-abu sampai gelap atau abu-abu kemerahan, yang semua ini dapat dilihat dengan mikroskop mata. Di samping itu, gejala keracunan lain terjadi anemia ringan pada darah. Tremor pada otot merupakan suatu gejala awal dari toksisitas merkuri. Namun, untuk derajat berat atau ringannya toksisitas ini tergantung pada diet per hari, lama mengkonsumsi, waktu paruh dari metil merkuri pada tubuh manusia 70 sampai dengan 90 hari. Tetapi eliminasi dari jaringan sangat lambat dan tidak teratur, sedangkan akumulasinya dapat dengan mudah menimbulkan gejala toksisitas, menurut Sono 2001. Faktor-faktor yang menentukan apakah efek kesehatan terjadi pada keparahan mereka termasuk dosis merkuri, jenis merkuri yang bersangkutan, usia atau tahapan perkembangan dari orang terkena janin yang paling rentan, durasi paparan, dan rute paparan, melalui inhalasi, menelan, atau kontak kulit. Nekrosis tubular akut. Efek korosif pada saluran cerna menimbulkan gejala paling awal setelah meminum HgCl2. Biasanya terjadi hematemesis dan melena. Pemeriksaan histologi ginjal menghasilkan nekrosis tubulus proksimal, terutama pars recta. Sebelum muncul oligurim, terapi kelasi menggunakan PAL intervena membatasi luasnya kerusakan ginjal. Setelah proses pemulihan, walaupun fungsi ginjal telah kembali normal, ginjal masih menunjukkan sisa nefritis interstisial. Sindrom nefrotik. Terjadinya proteinuria pada anak setelah memakai salam atau bedak yang menggunakan air raksa disebabkan oleh reaksi alergi. Dalam lingkungan kerja banyak dilaporkan hubungan antara paparan terhadap air raksa dan timbul proteinuria atau sindrom nefrotik. Namun, hubungan antara dosis dan reaksi masih tidak konsisten. Biopsi ginjal sering menunjukkan gambaran konsisten dengan nefropati dan membran. Pada sebagian besar kasus, proteinuria akan bersifat swasirna dan hilang secara spontan bila sumber pajanan dihilangkan. Untuk penanggulangan keracunan, antidot maupun obat untuk menangani keracunan kronis dari merkuri belum dapat ditemukan. Untuk keracunan akut dapat diberikan PAL, British Anti-Lewis, senyawa yang mengandung 2,3 merkapto propanol atau CaEDTA, kalsium etilen diamin tetraasetat, dan NaP, nasetil penisilamin. Senyawa tersebut akan mengikat merkuri dan meningkatkan ekresi melalui urin. Kesimpulannya adalah paparan merkuri pada pekerja di industri kosmetik sangat tinggi, mengingat industri kosmetik banyak menggunakan bahan baku merkuri sebagai bahan kosmetik. Merkuri banyak berdampak pada kesehatan para pekerja, selain menimbulkan efek jangka pendek dan menimbulkan efek jangka panjang bagi kesehatan. Paparan merkuri yang terus-menerus berakibat pada kerusakan organ yang permanen, baik itu otak, ginjal, maupun saluran cerna lainnya.
kadar toksisitas merkuri berkisaran 50-100 mg/sen akan menunjukkan gejala keracunan. Makasih buat kalian yang udah nonton video ini sampai habis. Semoga video ini bisa bermanfaat buat kita semua, biar kita bisa sama-sama belajar. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum.